Seorang wanita yang bau amis pasar jika duduk di sebelah anakku. Bukankah kalian sudah tidak selevel lagi? Ambil uang ini dan tanda tangani surat cerai dalam diam. Pada hari suamiku lulus ujian CPNS untuk posisi tinggi di pemerintahan ibu mertuaku, melemparkan sebuah amplop. Berisi 1 juta rupiah tepat di wajahku. Selama 10 tahun itu aku bangun jam 2 pagi mengangkat kotak-kotak berat di pasar induk Keramat Jati, dan dengan uang itu aku membayar biaya kosnya di Depok serta biaya hidup keluarganya. Tepat 10 tahun aku menanggung semua itu, tapi tahukah kalian saat aku melihat suamiku, aku melihatnya hanya mengangguk. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya, dia hanya mengangguk. Aku tidak percaya dengan apa yang terjadi, tetapi ada satu hal yang tidak diketahui oleh ibu mertua dan suamiku. Sebagai kenang-kenangan selama 10 tahun yang menyakitkan itu, aku menyimpan catatan-catatan rahasia. Kisah tentang catatan itu akan kubagikan kepada kalian sekarang. Selamat siang para pendengar, inilah kisah Ayu Lestari yang mengguncang seluruh keluarga suaminya, menggunakan catatan 10 tahun yang tersembunyi dari ibu mertua dan suaminya. Kisah kita akan segera dimulai. Pukul 2 dini hari, bahkan sebelum alarm berbunyi, aku sudah menyingkap selimut dan bangun. Angin malam yang dingin di bulan November masuk dari celah jendela. Tetapi bahkan waktu untuk mengenakan pakaian tebal pun terasa sia-sia bagiku. Perjalanan 40 menit menuju pasar induk Keramat Jati. Aku harus tiba sebelum penjualan dimulai untuk mendapatkan sayuran dan produk segar di jam-jam subuh seperti ini. Aku dan Bima menikah saat usiaku 24 tahun. Setelah lulus kuliah, dia mulai belajar untuk ujian CPNS dan masuk ke pemerintahan. Sementara dia duduk di depan mejanya, aku mengangkat kotak-kotak berat di lapak orang tuaku untuk mencari uang. Uang itu digunakan untuk membayar kosnya bimbingan belajar. Buku-buku ditambah lagi biaya hidup sehari-hari ibu mertuaku. Nyonya Hartati, semua itu adalah hasil kerja kerasku. Dengan kedua tanganku, hanya agar keluarga mereka bisa hidup layak. Hari itu seperti biasa punggungku basah oleh keringat setelah memuat dan membongkar produk, dan aku sedang merapikan nota yang akan dikirim ke para pelanggan kami. Tiba-tiba ponsel di sakuku bergetar sebuah pesan dari Bima. Aku lulus, hanya 2 kata. Aku merasakan tanganku yang memegang nota bergetar. Akhirnya, ujian sulit yang biasanya membuat orang lain menyerah setelah hanya 3 tahun berhasil, Bima raih setelah 10 tahun. Tidak kami yang meraihnya bersama. Aku berpamitan pada orang tuaku untuk pulang lebih awal hari ini dan naik angkot menuju rumah mertuaku. Aku melihat diriku di kaca spion angkot tersenyum, meskipun ada kotoran di bawah kuku-kuku karena pekerjaan subuh tadi. Aku tidak peduli lagi. Akhirnya semua sudah berakhir, kami bisa hidup layak sebagai manusia. Hanya itu yang ada di pikiranku. Aku berdiri di depan pintu rumah mereka, dan jari-jariku bergetar karena bahagia saat menekan bel. Begitu pintu terbuka, hidungku mencium aroma makanan lezat yang menyebar di seluruh ruang tamu. Tetapi yang tersaji di meja adalah hidangan prasmanan mewah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kambing guling rendang serta udang bakar, dan kepiting saus padang, segar tersaji dalam wadah-wadah mahal. Nyonya Hartati tidak akan pernah memesan makanan seperti ini dengan uangnya sendiri. Bu, apa ibu sudah dengar kabar tentang Bima? Sebelum aku selesai bicara, Nyonya Hartati, yang duduk di sofa sudah menutup hidungnya dengan tangan. Aku bisa mencium bau amis pasarmu. Tidak bisakah kamu mandi dulu sebelum datang kemari? Di sebelah Nyonya Hartati, duduklah Bima. Dia hanya menunduk memainkan tutup sebuah wadah dan menghindari tatapanku. Bu, apa maksud ibu aku dengar kabar baik itu, makanya aku bergegas kemari. Kabar baik? Ya, memang kabar baik. Tapi perlahan Nyonya Hartati bangkit dari sofa. Dia mengambil sebuah amplop putih yang terletak di tengah hidangan mahal di meja dan melemparkannya tepat ke wajahku. Amplop itu mengenai dadaku dan jatuh ke lantai. Dari celah amplop keluar beberapa lembar uang 100 ribuan. Hitunglah, untuk apa ini, Bu? Uang pesangonmu untuk apa lagi, Nyonya Hartati? Bersedekap dan menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bima kita sekarang adalah pejabat tinggi di pemerintahan. Dia sudah menjadi seorang direktur yang diakui di negara ini. Lalu istrinya seorang wanita yang bau amis ikan di pasar dan mengangkat kotak-kotak.
Menurutmu apa itu pantas? Bu, apa yang ibu katakan padaku sekarang? Aku bilang kalian sudah tidak selevel lagi, jadi ambil uang itu dan tanda tangani surat cerai dalam diam. Mari kita selesaikan ini dengan bersih. Aku menatap Bima, dia masih menunduk. Bima, menurutmu ini benar? Bahu Bima tersentak. Dia terdiam lama lalu perlahan dia mengangguk. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya, dia hanya mengangguk. Pada saat itu aku merasakan sesuatu yang dalam putus di dalam diriku. 10 tahun harapanku subuh-subuh yang kukorbankan tanganku yang kapalan karena bekerja jam-jam saat punggungku nyaris patah karena mengangkat beban berat. Bagi mereka semua itu ternyata hanya bernilai 1 juta rupiah. 10 tahunku ternyata hanya seharga itu. Aku melihat uang yang berserakan di lantai. Dan perlahan aku menginjaknya. Saat aku berjalan uang 100 ribuan itu hancur di bawah sepatuku yang usang. Baik Bu, silakan ambil saja uang itu. Aku sendiri yang akan memutuskan hubungan kita yang telah berlangsung selama 10 tahun ini. Mata Nyonya Hartati terbelalak. Aku tidak lagi melirik wajahnya. Aku membuka pintu dan keluar tanpa menoleh sedikit pun. Suara pintu yang dibanting keras menggema di seluruh lorong. Sambil menunggu lift di apartemen mertuaku, aku mengeluarkan ponselku dan melihat nomor Nyonya Hartati. Aku teringat apa yang dia banggakan padaku di telepon beberapa hari yang lalu. Kalau Bima lulus, aku juga harus bisa naik mobil bagus. Aku juga sudah dapat apartemen baru di SCBD. Aku sudah bayar uang reservasinya. Ayo kamu yang urus pembayarannya ya. Sekarang uang muka untuk mobil mewah Eropa dan pembayaran untuk apartemen baru itu keduanya atas nama Nyonya Hartati. Dan dia berharap aku yang akan membayar sisanya besok. Pintu lift terbuka, aku masuk. Menekan tombol lantai dasar dan perlahan tersenyum. Setibanya di kantor kami di lapak pasar, aku langsung menuju berangkas baja di kamar orang tuaku. Aku memutar kombinasi angka, dan saat pintu berangkas terbuka, terpampanglah tumpukan buku besar yang tersusun rapi tempat tercatat semua transaksi bankku selama 10 tahun. Setiap kali aku mengirim uang kepada mertuaku, aku selalu menambahkan catatan transfer pinjaman. Selama 10 tahun, totalnya mencapai 15 miliar rupiah, sebuah catatan yang akurat hingga sen terakhir. Aku membuka buku besar itu di atas meja dan menyalakan laptopku. Aku login ke aplikasi mobile bankingku. Tagihan internet di rumah mertuaku, TV kabel, sewa pemurni, air cicilan bulanan kursi pijat. Semua ini terhubung ke fitur debit otomatis di kartu kreditku. Aku menekan tombol batalkan pada setiap item. Kartu diblokir, debit otomatis dibatalkan, kontrak sewa dihentikan. Setiap kali pesan pembatalan berhasil, muncul di layar aku semakin menekan tombol klik dengan lebih keras untuk item berikutnya. Besok pagi, internet di rumah mereka akan terputus. TV akan mati, dan mereka akan menerima tagihan denda dari perusahaan-perusahaan rental. Dan tentu saja, jangan lupakan sisa pembayaran yang belum lunas untuk mobil mewah dan apartemen di SCBD. Aku menutup laptop dan melihat kembali buku besar yang kuambil dari brankas. Buku yang penuh dengan angka yang mencapai miliaran. Senjata terkuatku saat ini. Besoknya pukul 9 pagi, nama Nyonya Hartati muncul di layar ponselku. Aku hanya menatapnya sebelum akhirnya menekan tombol blokir. Layar menjadi senyap. Kurang dari 5 menit giliran Bima yang menelepon. Aku blokir juga. Lalu telepon rumah mereka blokir juga. Aku meletakkan ponselku di laci dan turun ke gudang pasar. Ada produk yang harus kami kirim ke 3 pelanggan sore ini. 30 box kubis, 20 box lobak ikatan bawang. Aku mulai memeriksa satu persatu produk sambil membandingkannya dengan daftar di nota. Pada saat itu mungkin Nyonya Hartati sudah dihujani pesan seperti ini dari dealer mobil. Uang muka belum masuk, jadi reservasi Anda kami batalkan. Dari agen properti. Karena Anda tidak membayar tepat waktu, uang reservasi Anda hangus sebagai denda. Dari penyedia internet, layanan Anda dihentikan sementara karena ada masalah pada metode pembayaran. Dari 3 perusahaan rental, karena penghentian kontrak sebelum waktunya Anda harus membayar sisa saldo secara penuh sekarang juga. Aku tidak tahu persis berapa yang dikeluarkan Nyonya Hartati untuk mobil dan apartemen itu.
Tapi jika kulihat dari suaranya di telepon, betapa senangnya dia sudah mengeluarkan puluhan juta hanya untuk biaya reservasi dan semua uang itu hilang begitu saja seperti buih. Sambil menempelkan stiker nota di box kubis, aku menghitung dalam benakku denda mobil denda, apartemen 3 denda rental. Itulah daftar tagihan yang akan menyambut Nyonya Hartati hari ini. Sore harinya aku mengambil ponselku dari laci. 7 panggilan tak terjawab dari nomor yang diblokir. Aku hanya melihat jumlahnya dan memasukkannya kembali ke laci. Keesokan paginya aku pergi ke JNE dan kantor pos. Aku membawa surat somasi yang sudah dinotariskan, yang kubuat di kantor semalam. Isinya sederhana, kembalikan 1,5 miliar rupiah yang telah Anda pinjam selama 10 tahun. Jika Anda tidak dapat membayarnya pada waktu yang ditentukan, saya akan mengajukan gugatan untuk membekukan dan menyita rekening bank Anda, serta semua aset di dalam rumah Anda. Aku mengirimkannya melalui pos kilat khusus tercatat. Besok pagi akan sampai apa? Kata petugas sambil memeriksa alamat. Tidak apa-apa. Iya, lebih cepat lebih baik. Aku mengambil resi dan keluar dari JNE. Besok seorang kurir akan menekan bel rumah Nyonya Hartati, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia akan memegang sebuah dokumen hukum resmi. Beberapa hari kemudian, seperti yang kuduga mertuaku datang. Sebuah taksi berhenti mendadak di depan lapak kami. Pintu terbuka dan Nyonya Hartati turun lebih dulu disusul Bima. Wajah Nyonya Hartati pucat pasi sementara Bima menggigit bibirnya. Nyonya Hartati berdiri di depan pintu rolling door kami dan berteriak, "Ayu, ayu Lestari keluar kau." Para pedagang di pasar menoleh. Penjual buah di seberang menatap dengan wajah bertanya-tanya siapa wanita sombong ini. Aku menyuruh orang tuaku masuk ke dalam gudang. "Bapak, Ibu di sini saja, biar aku yang urus." Lalu aku keluar dari balik rolling door. Nyonya Hartati memegang surat somasi yang sudah kusut. "Apa ini 1,5 miliar apa yang kamu minta? Kenapa kamu mengirim surat seperti ini ke mertuamu sendiri?" Aku menatap lurus ke mata Nyonya Hartati dan berbicara. "Bu, semua sudah tertulis di sana. Uang yang saya kirimkan kepada ibu selama 10 tahun. Semuanya tercatat di buku besar hingga sen terakhir dan semuanya tercatat sebagai pinjaman. Pinjaman uang yang dikirim menantu ke mertua itu pinjaman. Apa yang ibu katakan pada saya saat melemparkan uang 1 juta itu? Kita sudah tidak selevel lagi, jadi pergilah. Bukankah begitu? Kalau saya bukan menantu lagi, tentu saja uang itu jadi pinjaman." Nyonya Hartati terdiam tidak bisa berkata-kata. Bima melangkah maju dan mencoba memegang lenganku. "Ayo jangan di sini, kita masuk ke dalam dan bicara." Mata Bima gelisah, terus melirik ke sekeliling karena malu pada para pedagang yang menatap kami. Aku menepis tangan Bima. "Bicara apa di dalam waktu ibumu melemparkan amplop itu ke wajahku kamu, hanya menganggukkan kalau ada yang mau kamu katakan-katakan di sini." Wajah Bima memerah dan sekitar 5 atau 6 pedagang di sekitar menatap tajam ke arah kami. Tiba-tiba ekspresi Nyonya Hartati berubah. Dia memaksakan senyum di wajahnya yang kaku dan mengulurkan kedua tangannya padaku. "Ah Ayu, hari itu ibu hanya terbawa emosi. Itu hanya bercanda, bercanda saja. Masa ibu benar-benar akan mengusirmu?" "Bercanda, ibu melemparkan uang 1 juta ke wajah saya, itu bercanda. Ibu menutup hidung karena saya bau amis pasar, itu juga bercanda." Senyum paksa Nyonya Hartati membeku. Aku meninggikan suaraku. Suaraku menggema di lorong pasar. "Bu, biar saya perjelas ya. Denda mobil, denda apartemen, denda rental, dan 1,5 miliar rupiah yang saya tagih. Apa ibu sudah hitung berapa total yang harus ibu bayar sekarang?" Wajah Nyonya Hartati benar-benar kehilangan warnanya. Mulutnya terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Saya akan membawa ini ke jalur hukum, jadi kalian bisa pergi. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan masuk ke dalam. Aku memegang gagang rolling door dan menariknya ke bawah dengan keras. Pintu baja itu jatuh dengan suara keras, dan wajah mereka menghilang di baliknya. Dari luar, aku bisa mendengar suara Nyonya Hartati. "Ayu, jangan begini. Buka pintunya." Aku tidak menjawab. Aku berjalan masuk ke gudang dan berdiri di depan brankas.
Aku membukanya dan mengeluarkan buku besar. Di atas halaman yang penuh dengan angka 15 miliar, aku menyisipkan dengan rapi resi surat somasi dari JNE. Suara Nyonya Hartati dari luar semakin mengecil hingga akhirnya menghilang. Malam itu setelah menutup lapak, aku naik ke kantor dan berdiri di depan tumpukan barang di sudut. Dulu saat Bima masih belajar, dia menggunakan sebagian kantor sebagai perpustakaan mininya. Setelah dia lulus, dia pergi tanpa mengambil barang-barangnya sebuah laptop tua, sebuah hard drive eksternal, buku-buku hukum yang tebal, dan tumpukan bahan belajar yang penuh stabilo. Aku membersihkan debu dari laptop dan menyalakannya. Karena baterainya sudah lama habis, aku mencolokkan pengisi daya dan menunggu. Layar menyala di desktop, masih ada folder-folder yang dia gunakan saat belajar. Aku menyambungkan hard drive eksternal, dan sebuah folder muncul. Aku membuka file satu persatu catatan hukum, soal-soal ujian lama notulen kelompok belajar. Tidak ada yang aneh. Tapi di sudut folder aku melihat ada file cadangan dari Messenger dan WhatsApp. Sepertinya Bima tidak mematikan fitur pencadangan otomatis saat menggunakan laptop ini. Aku memulihkan file-file itu dan riwayat obrolan membanjir keluar grup chat kelompok. Belajar grup chat, rekan-rekan bimbingan belajar, dan sebuah obrolan pribadi dengan nama Bintang. Aku membuka obrolan mereka dengan Bintang. Sambil menggulir layar jari-jariku terasa dingin. Ini bukan obrolan teman biasa. Ternyata Bima sudah berselingkuh selama bertahun-tahun dengan seorang wanita yang dia kenal di kelompok belajarnya. Ayu berangkat subuh tadi, bisa ketemu nanti. Hotel yang kemarin bagus, nanti kita ke sana lagi ya. Jangan khawatir, aku pakai kartu kredit Ayu jadi aman. Namaku disebut-sebut di sana. Sementara aku bangun subuh untuk mengangkat kotak di pasar, ternyata Bima sedang di hotel bersama wanita itu, dan bahkan menggunakan kartu kreditku sendiri. Aku terus membaca pesan-pesan itu. Saat membaca tenggorokanku, terasa panas tapi aku tidak berhenti. Screenshot pemesanan hotel foto struk layanan kamar, bahkan foto mereka berdua berdekatan. Semuanya tersimpan di sana. Saat aku melihat tanggalnya obrolan tertua adalah 4 tahun yang lalu. 4 tahun. Uang hasil kerja kerasku sampai punggungku nyaris patah digunakan Bima untuk check-in di hotel bersama wanita lain selama 4 tahun. Aku mengalihkan pandanganku dari layar dan menatap langit-langit. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku mengepalkan tanganku dan membukanya lagi. Aku kembali menatap layar. Tidak ada waktu untuk drama. Yang kubutuhkan sekarang bukan amarah melainkan bukti. Sambil mencari di folder lain di hard drive, aku menemukan sebuah file audio. Nama file itu bertanggal beberapa hari sebelum hasil ujian Bima keluar. Sepertinya Bima lupa mematikan perekam suara di ponselnya dan memindahkannya ke hard drive. Aku menekan tombol putar. Suara botol bir yang beradu tawa dan latar belakang bising sebuah bar. Aku mendengar suara Bima bersama 2 atau 3 suara pria yang tidak kukenal. Wah, Pak Direktur. Belum jadi direktur ya? Pasti jadi, Bos. Skor tertulis saya tinggi dan wawancara saya juga bagus. Suara Bima terdengar mabuk. Oke, kalau kamu lulus, itu akan bagus juga buat kami. Ambil ini buat pelicin saja. Terdengar suara seperti ada sesuatu yang diberikan. Bima berdeham sebelum berbicara pelan. Wah, bos-bos ini tidak perlu repot-repot begini. Jangan malu-malu. Kalau sudah duduk di jabatanmu, kamu yang urus berkas-berkas kami untuk proyek reklamasi ya. Lancarkan prosesnya untuk ke kami. Sudah beres itu, tentu saja bos. Kalau saya sudah menjabat akan saya urus. Aku menghentikan audio dan memutarnya dari awal. Aku mendengarkannya lagi. Pada kali ketiga, aku mendengarkannya, aku membuka notepad dan mengetik semua percakapan mereka. Seorang kontraktor memberikan uang tunai kepada Bima, dan sebagai imbalannya Bima berjanji akan memihak mereka dalam proyek pemerintah setelah dia menjabat. Bahkan sebelum diangkat, dia sudah menerima suap. Aku bersandar di kursi dan memejamkan mata. Bukti perselingkuhan, audio penyuapan semuanya ada di satu hard drive eksternal. Disinilah semua yang kubutuhkan untuk mengakhiri karier Bima di pemerintahan. Segera aku mengambil 4 USB baru. Foto-foto perselingkuhan, riwayat obrolan strok hotel, dan salinan asli audio penyuapan. Aku menyalin semuanya ke 4 USB itu.
2 USB kusembunyikan di sudut terdalam brankas orang tuaku. Satu kusembunyikan di kotak peralatan di belakang mobilku, dan satu lagi kumasukkan ke saku jaketku. Beberapa hari kemudian surat tercatat dari pengadilan datang. Itu adalah permohonan pembatalan pernikahan dan gugatan dari Bima. Saat aku membuka amplop dan membaca dokumen itu, aku hanya bisa tersenyum sinis. Isinya tertulis, istri Maria Elena Ayu merasa iri dengan kesuksesan suaminya. Mencuri barang-barang di rumah dan kabur yang menyebabkan penderitaan mental yang parah pada suami. Oleh karena itu, ia menuntut ganti rugi sebesar 500 juta rupiah. Aku melipat kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah kantor. Bima tidak tahu apa yang kupegang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bukti perselingkuhannya dan audio penyuapannya tersimpan di dalam brankasku. Aku mengambil USB dari sakuku dan memperhatikannya. Sepotong plastik kecil dan ringan, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang akan menghancurkan seluruh hidup Bima sebagai pegawai pemerintah. Tapi belum sekarang. Sebelum aku meledakannya, ada beberapa hal yang harus kupersiapkan. Aku membuka laptop lagi dan memperbesar foto profil Bintang di riwayat obrolan. Fotonya buram, tapi aku bisa mengenali bentuk wajahnya. Aku tahu di kompleks pemerintahan mana di Jakarta Selatan Bima ditugaskan untuk pelatihannya. Aku mengambil kunci mobil dan keluar dari kantor. Di kompleks pemerintahan Jakarta Selatan, tempat Bima bertugas, aku memarkir mobil di sebuah minimarket yang berjarak beberapa puluh meter dari gerbang utama dan menunggu di pintu keluar saat jam pulang. Hari pertama aku gagal. Bima keluar bersama 3 rekan kerjanya, dan mereka berpisah. Aku tidak melihat wajah wanita yang kucari. Begitu juga di hari kedua. Aku hanya makan bakpao di dalam mobil sambil menunggu. Pada malam ketiga, Bima keluar dari gerbang belakang kompleks sendirian berjalan cepat. Aku menyalakan mesin dan mengikutinya dengan jarak yang cukup. Bima masuk ke area parkir sebuah apartemen yang hanya berjarak 2 blok dari kompleks. 5 menit kemudian, seorang wanita juga masuk ke area parkir yang sama. Bentuk wajah yang kulihat di foto profil. Tinggi rambut panjangnya dikat, dan dia masih mengenakan tanda pengenal kompleks pemerintahan. Dari dalam mobil, aku memotret punggungnya dengan ponselku. Meskipun aku tidak bisa membaca tulisan di ID-nya, aku yakin dia bekerja di instansi yang sama. Pada hari keempat, aku parkir di dekat pintu masuk area parkir apartemen dan mengatur sudut dashcamku. Dashcam itu dengan jelas merekam saat mobil Bima dan mobil wanita itu masuk berurutan ke area parkir. Bahkan nomor polisinya terlihat jelas. Aku memindahkan file video itu ke USB. Pada hari kelima, aku mengubah strategi. Alih-alih di apartemen aku, berputar di sekitar tempat makan dekat kompleks. Aku yakin mereka makan siang bersama. Ada 3 warung makan dan 2 restoran cepat saji di sudut dekat gerbang belakang. Aku masuk satu persatu dan duduk di dekat jendela sambil makan untuk mengamati. Pada makan siang hari ke-6, aku akhirnya melihat mereka di sebuah restoran masakan Indonesia di ujung gang. Mereka duduk berhadapan di kursi yang dibatasi partisi, sama-sama menyeruput esop iga. Bima menaruh lauk di piring wanita itu dan wanita itu tertawa pelan. Sambil membayar di kasir, aku menghafal tata letak restoran. Ada 1 kursi kosong di belakang partisi mereka, tepat di belakang tempat Bima duduk. Setelah kembali ke kantor kami di pasar, aku duduk dan mulai menyusun berkas buku besar. 10 tahun foto-foto perselingkuhan, riwayat obrolan, struk hotel video dari dashcam di apartemen. Semuanya kuurutkan berdasarkan tanggal dan kujadikan 1 folder besar. Berdasarkan ini, aku sendiri yang menyusun draft petisiku untuk pengadilan 1 gugatan terhadap selingkuhan Bima, untuk ganti rugi, dan 1 lagi gugatan terhadap Bima dan ibu mertuaku untuk mengembalikan utang 1,5 miliar rupiah serta gugatan cerai. Aku berencana mengajukan kedua gugatan ini ke pengadilan secara bersamaan. Aku tidak menyewa pengacara bukan karena sayang uang, tapi karena aku ingin menulisnya sendiri. Akulah yang mencatat setiap sen selama 10 tahun. Keesokan paginya, aku pertama-tama pergi ke pengadilan negeri. Aku menyerahkan 2 folder dokumen di loket penerimaan 1 gugatan cerai dan ganti rugi dan 1 gugatan penagihan utang. Petugas memeriksa berkas-berkasnya. Ada 2 tergugat di sini ya. Betul, suami saya dan selingkuhannya,
untuk utang termasuk ibu mertua saya. Baik, sudah diterima. Nanti kami akan SMS nomor perkaranya jika sudah keluar. Aku mengambil salinan tanda terima dan memasukkannya ke dalam tas. Selanjutnya, aku mengajukan permohonan sita, jaminan atas aset-aset Nyonya Hartati, untuk membekukan rekening banknya menahan uang jaminan sewanya, dan menyita barang-barang di rumahnya. Petugas memeriksa dokumen dan mengangguk. Buktinya cukup, Bu. Mungkin minggu ini surat perintah pengadilannya akan keluar. Setelah keluar dari pengadilan, aku langsung ke kantor pos. Aku mengirimkan salinan gugatan melalui pos tercatat. Satu ke kantor Bima di kompleks pemerintahan, dan satu lagi ke departemen selingkuhannya. Keduanya dikirim ke kompleks pemerintahan ya, Bu? Tanya petugas. Iya. Besok pagi pasti sampai kan? Betul. Aku mengambil kedua resi dan keluar. Semua persiapan sudah selesai. Gugatan sudah diajukan permohonan sita, aset sudah diproses, dan surat panggilan sudah dikirim. Tinggal satu hal lagi. Sorenya aku menelepon restoran Indonesia di gang itu. Halo, bisa pesan meja untuk besok jam 12 siang? Yang di belakang partisi. Tentu bisa. Atas nama siapa? Atas nama Ayu. Keesokan siangnya aku tiba lebih dulu di restoran. Aku duduk di meja di belakang partisi dan memesan sop iga. Aku menyalakan perekam suara di ponselku dan meletakkannya di atas meja menutupinya dengan selembar tisu. Sekitar jam 12 aku mendengar suara Bima dari sisi lain partisi. Sop iga 2 dan lumpia 1. Disusul suara wanita. Pelatihanmu selesai cepat nanti. Kita kemana setelah ini? Tidak tahu, agak kacau sekarang. Aku mendengar Bima menghela napas. Gara-gara Ayu sih, gila memang perempuan itu. Kirim surat somasi segala minta 1,5 miliar. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Iya juga ya. Terus ibumu kena denda, makanya aku gugat balik saja. Aku minta 500 juta biar kapok perempuan itu. Tapi dia diam saja. Aku membuka tutup mangkuk sop iga dan mengambil sendok. Tanganku tidak bergetar. Wanita itu berbicara dengan suara pelan. Yang penting kalian cepat cerai, nanti kan beres. Kebanggaan perempuan itu kan cuma kerja di pasar untuk membiayaimu selama 10 tahun kan. Bodoh memang dia, Bima terkekeh. Bangun subuh buat angkat-angkat box, terus semua uangnya dikasih ke aku begitu saja. Bodoh sekali. Aku meletakkan sendokku. Aku mengepalkan tangan di pangkuanku. Kukuku menancap di telapak tanganku, tapi aku tidak berdiri. Pokoknya selesaikan itu cepat, kata si wanita. Terus kita pakai uang dari kontraktor itu untuk cari apartemen baru buat kita berdua. Tidak akan ada masalah dengan uang itu. Masalah apa bos-bos itu memberikannya padaku untuk mempercepat proses mereka. Ya begitu aku menjabat, aku tinggal lakukan apa yang mereka minta. Perlahan aku mendorong kursiku ke belakang dan berdiri. Aku mengambil tisu dari atas ponselku. Perekam suara masih berjalan. Aku menghentikannya dan memasukkan ponsel ke saku. Aku berputar melewati partisi dan berdiri tepat di depan meja Bima. Bima mendongak dari sop iganya. Wajahnya pucat seperti kertas. Wanita di hadapannya menjatuhkan sendok yang dipegangnya. Aku mengambil teko air di atas meja mereka. Penuh dengan air dingin dan es batu yang mengapung. Perlahan aku mengarahkan teko itu ke atas kepala Bima dan menuangkannya. Air sedingin es itu mengguyur seluruh kepala dan tubuhnya. Bima berdiri dengan kasar matanya melotot menatapku, sementara seluruh tubuhnya basah kuyup. Wanita itu juga menghindar, dan berdiri agar tidak terciprat. Seluruh restoran menjadi hening. 5 atau 6 pelanggan lain menatap kami. Aku menatap lurus ke wajah Bima yang basah kuyup, dan berkata dengan jelas, Bima, aku sudah mengajukan gugatan ke pengadilan. Aku juga sudah mengirim surat panggilan ke kantormu dan ke kantor perempuan ini. Besok akan sampai. Tunggu saja. Bibir Bima bergetar. Air menetes dari rambutnya. Aku menatap wanita itu. Kamu juga. Baca baik-baik surat yang akan kamu terima dari pengadilan. Wajah wanita itu menjadi putih seperti kertas. Aku berbalik membayar SOP igaku di kasir dan keluar dari restoran. Begitu keluar, aku langsung menelepon orang tuaku. Pak, ada yang ingin Ayu minta. Apa itu, Nak? Jalur kredit yang mereka pakai dari koperasi kita kan atas nama Bapak. Tolong beritahu koperasi kalau kita tidak akan memperpanjang pinjaman itu untuk mereka lagi. Sementara ini, Pak. Baiklah, bisa kita lakukan itu. Tapi apa benar-benar harus sampai sejauh ini?
Iya Pak, perlu. Akan Ayu tunjukkan orang seperti apa mereka. Tolong percaya pada Ayu sekarang. Baiklah, jawab Bapak sebelum menutup telepon. Beberapa hari kemudian, ponselku mulai dipenuhi pesan suara dari ibu mertuaku. Aku tidak membuka blokir nomornya, tetapi Nyonya Hartati menggunakan kartu SIM lain untuk meneleponku. Aku tidak menjawabnya, sehingga pesan suara menumpuk. Ayu ini ibu. Katanya dari koperasi pinjamannya tidak bisa diperpanjang lagi. Apa yang kamu lakukan? Jawab telepon ibu tolong. Keesokan harinya suaranya terdengar lebih panik. Ayu maafkan ibu salah. Untuk membayar denda mobil, ibu pinjam dari rentenir bunganya besar sekali. Tolong bantu ibu. Pada hari ketiga, suaranya sudah bercampur tangis. Ayu setiap malam ada orang datang ke depan rumah, menagih utang sambil teriak-teriak. Ibu tidak bisa tidur karena takut. Tolong jawab teleponnya. Aku tidak menghapus satupun pesan itu. Aku bahkan membuat folder untuk menyimpannya berdasarkan tanggal. Ini bisa menjadi bukti di pengadilan untuk menunjukkan orang seperti apa ibu mertuaku. Orang yang melemparku dan mengusirku adalah orang yang sama yang sekarang memohon dan menangis karena kehabisan uang. Aku akan menunjukkan di pengadilan bagaimana orang itu berubah. Bersamaan dengan itu, aku menerima SMS dari pengadilan. Permohonan sita jaminanku disetujui. Dan aku juga tahu bahwa surat panggilan sudah tiba di kompleks pemerintahan. Aku menerima SMS dari nomor baru Bima. Ayu, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Aku dipanggil HRD tadi untuk menjelaskan. Aku bisa diskors atau dipecat. Cabut gugatanmu sekarang juga. Aku hanya membaca pesannya dan meletakkan ponselku. Aku melanjutkan memeriksa produk yang akan dikirim di gudang keesokan harinya. Keesokan paginya, jurusita dari pengadilan datang ke rumah Nyonya Hartati. Aku tidak ikut, tetapi aku membaca laporan mereka. Kulkas, mesin cuci sofa, kursi pijat, TV. Setiap barang mahal di dalam rumah ditempeli stiker merah bertuliskan disita. Sore itu, sebuah taksi parkir di depan Paya. Saat aku sedang merapikan ikatan bawang aku, sadar ada keributan di luar. Pertama Bima muncul. Kemejanya kusut dan tidak disetrika. Lingkaran hitam di bawah matanya. Bima berdiri di depan pintu masuk pasar dan tiba-tiba berlutut. Kedua lututnya menempel di lantai semen pasar. Sambil menunduk, para pedagang di sekitar berhenti dan menatapnya. Ayu, ini salahku. Cabut gugatanmu tolong. Kalau aku dipecat, hidupku hancur. Suara Bima serak. Selanjutnya Nyonya Hartati turun dari taksi. Rambutnya acak-acakan. Dan bukannya mengenakan pakaian bagus seperti biasa. Dia hanya memakai daster tua. Nyonya Hartati terduduk di lantai pasar dan mulai menampar pipinya sendiri dengan keras. Ini salahku. Salah tangan ini yang melemparkan uang padamu, Ayu. Tolong selamatkan hidup kami. Para pedagang di pasar berbisik-bisik. Penjual buah hanya menggelengkan kepala sambil bersedekap, dan penjual lauk hanya menghela napas. Aku keluar dari dalam gudang membawa sebuah amplop coklat. Aku meletakkan dokumen itu di depan Bima yang berlutut. Tanda tangani ini, surat perceraian dan surat pernyataan pelepasan hak atas seluruh harta Gono Gini kita. Bima mengangkat kepalanya dan menatapku. Kalau aku tanda tangani ini, kamu akan mencabut gugatannya. Tanda tangani dulu itu. Itu yang pertama. Dengan gemetar, Bima mengeluarkan pulpen dari sakunya. Dia terburu-buru menandatangani dan membubuhkan meterai di atas kertas di lantai. Nyonya Hartati memeluk kakiku sambil duduk di lantai. Ayo, bagaimana dengan utang ibu ke rentenir? Tolong bantu ibuku mohon. Aku mendorong pelantangan Nyonya Hartati dengan sepatuku. Urus saja utang ibu sendiri. Pergi dari hadapanku sekarang juga. Tangan Nyonya Hartati jatuh ke lantai. Aku mengambil kertas yang ditandatangani Bima, memeriksanya satu persatu. Surat pernyataan cerai, surat pelepasan hak atas properti, surat pelepasan hak atas ganti rugi. Semua tanda tangan Bima lengkap. Bima menatapku dengan penuh harap sambil masih berlutut. Sudah kan kamu akan cabut gugatannya? Aku memasukkan kertas-kertas itu ke dalam amplop dan menatap matanya. Yang kamu tanda tangani ini hanya untuk pembatalan pernikahan. Tagihanku atas utang kalian 1,5 miliar dan gugatanku terhadap selingkuhanmu tetap lanjut. Biar sampai ke Mahkamah Agung pun akan kulakukan. Jadi bersiaplah.
Wajah Bima menegang. Mulutnya berulang kali membuka dan menutup, tapi tidak ada suara yang keluar. Membawa amplop itu, aku berjalan kembali ke dalam. Sebelum menurunkan rolling door, aku mengintip keluar. Bima sempoyongan berdiri, sementara Nyonya Hartati berusaha bangkit dari lantai. Para pedagang pasar menatap mereka, berdua sambil bersedekap dan menggelengkan kepala. Aku menurunkan rolling door, dan sebelum pintu tertutup, sepenuhnya aku melihat mata Bima dari celah. Matanya memerah karena amarah. Di mata itu aku melihat kebencian yang mendalam. 2 minggu telah berlalu sejak surat cerai ditandatangani. Bisnis kami kembali normal. Setiap hari aku bangun subuh merapikan produk di pasar dan mengirimkannya ke pelanggan. Pagi itu 4 orang tak dikenal masuk ke kantor kami. Seorang pria berpenampilan resmi di depan dan 2 orang membawa tas kerja di belakang. Pria di depan menunjukkan kartu identitasnya. Kami dari Direktorat Jenderal Pajak DJP. Kami menerima laporan anonim bahwa ada penggelapan pajak dan pembukuan ganda di sini. Kami akan memeriksa nota dan buku-buku Anda. Bapakku berhenti mengangkat kubis. Pajak. Kenapa kami diselidiki? Ada yang melaporkan kami. Kami harap Anda bisa bekerja sama. Mereka naik ke kantor dan mengambil seluruh buku besar serta folder nota kami. Bapak hanya menatap kosong ke pintu, sementara ibu dengan cemas berdiri di sebelahnya. Dan itu ternyata baru permulaan. Keesokan harinya, 3 pegawai dari Dinas Kesehatan dan Sanitasi Kota datang. Mereka mengenakan sarung tangan putih, mengukur suhu pendingin kami, memeriksa saluran air dan memotret seluruh gudang. Ada laporan pelanggaran standar sanitasi. Anda harus memperbaikinya sambil menunggu hasil inspeksi. Dan hari berikutnya, giliran dari Dinas Pemadam Kebakaran. 2 inspektur memeriksa dengan teliti alat pemadam api, tanda pintu keluar darurat, dan kabel listrik. Mereka menunjuk ke satu bagian gudang. Produk Anda menghalangi pintu keluar darurat. Jika tidak diperbaiki, Anda akan kena denda. Kedatangan petugas pemerintah silih berganti, sehingga pekerjaan kami nyaris tidak bisa berjalan. Kami tidak bisa menurunkan produk dari truk, karena selalu ada inspeksi yang membuat kami terlambat mengirim ke pelanggan. Aku tahu ini bukan kebetulan. DJP Dinas Kesehatan Pemadam Kebakaran. Semua ini adalah instansi yang memiliki koneksi dengan rekan-rekan dan kenalan Bima di pemerintahan. Bersamaan dengan itu, berita meledak di internet. Seseorang mengunggah di sebuah grup Facebook terkenal di kota kami, wajah asli seorang pengusaha pasar memeras, dan membuang seorang mahasiswa miskin yang bercita-cita tinggi. Nama lapak kami disebut di sana, dan secara terselubung disisipkan informasi bahwa kami sedang diselidiki oleh Dinas Kesehatan. Ditulis sedemikian rupa sehingga orang mengira bisnis kami kotor dan curang. Berita itu juga menyebar ke berbagai grup chat pengusaha. Akun Facebook yang berbeda, tapi cara penulisannya sama persis. 2 hari kemudian, seorang pelanggan setia kami menelepon. Ayu ini, Pak Kim dari Catering Capitolio. Saya lihat di Facebook katanya ada inspeksi kebersihan di tempatmu. Takutnya nanti jadi masalah buat kami. Kita batalkan dulu pesanan bulan ini ya. Setelah telepon ditutup pelanggan lain menelepon. Ayu maaf ya, kami ambil dari tempat lain dulu. Gosipnya jelek sih. Dalam 1 hari 3 pelanggan membatalkan. Keesokan harinya 2 lagi. Bisnis yang telah dibangun orang tuaku dengan susah payah selama lebih dari 30 tahun, perlahan-lahan hancur hanya dalam beberapa hari. Nyonya Hartati menambah masalah. Setiap hari dia berdiri di depan pasar kami memegang karton yang ditulisi dengan spidol, menantu kaya raya, menjadikan ibu mertua miskin sebagai jaminan utang. Saya tidak bersalah. Nyonya Hartati menangis sambil berbicara kepada para pedagang yang lewat. Mereka yang melakukan ini padaku. Katanya mau meminjami anakku, tapi sekarang mereka menagih semuanya. Kasihanilah saya. Orang-orang hanya memandangnya dengan iba. Di mata orang yang tidak tahu kebenarannya, kami tampak seperti menindas seorang wanita tua yang malang. Suatu malam saat aku merapikan kontrak yang dibatalkan di kantor aku mendengar suara gedebuk keras dari bawah. Saat aku turun, aku melihat bapak tergeletak di lantai gudang. Ibu menepuk-nepuk punggungnya sambil menangis memanggil namanya. Pak, bangun. Aku segera menelepon ambulans. Aku memegang tangan bapak sampai kami tiba di rumah sakit. Tangannya sangat dingin. Aku dan ibu duduk di lorong tak ada yang bicara.
Dokter keluar dan mengatakan tubuhnya ambruk karena kelelahan dan stres berlebihan dan dia hanya perlu istirahat. Aku menatap wajah Bapak di ranjang rumah sakit. Aku mengepalkan tanganku. Kalau hanya aku yang disakiti, aku bisa tahan. Tapi menghancurkan mata pencaharian orang tuaku, tidak akan pernah kumaafkan. Ponselku berbunyi nomor tak dikenal dari Bima. Aku menjawabnya. Kudengar suaranya. Ayu, kamu pasti sudah tahu situasi kalian sekarang kan, cabut semua gugatan dan beri aku uang tunai 500 juta. Kalau tidak, aku akan pastikan orang tuamu tidak akan bisa berbisnis lagi seumur hidup. Aku hanya mendengarkan ancaman Bima di seberang sana dalam diam lalu menutup telepon. Aku keluar dari lorong rumah sakit dan mengambil sebuah USB dari dalam tasku. Aku meletakkannya di telapak tanganku dan memperhatikannya. Dengan benda kecil ini, semuanya akan berakhir. Aku memasukkan kembali USB ke dalam tas dan mengambil ponselku untuk mencari di internet. Aku menemukan situs web Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara KASN, jam kantor 08.00 sampai 14.00. Besok jam 9 pagi aku akan berdiri tepat di depan pintu mereka. Keesokan harinya pukul 8 pagi aku membuka brankas di kantor. Aku mengambil semua resi laporan pajak dan SPT selama 10 tahun. Jumlahnya begitu banyak sehingga aku harus memasukkannya ke dalam 2 tas besar. Aku tiba di kantor pelayanan pajak KPPI sekitar pukul 08.40. Aku mengambil nomor antrian dan duduk di depan pemeriksa. Saya mengetahui ada seseorang bernama Bima yang melaporkan secara anonim tentang pembukuan ganda di usaha kami. Saya membawa sendiri semua buku besar dan nota asli kami. Mohon diperiksa. Pemeriksa melihat dokumen-dokumen itu dan membukanya satu persatu. Nota resmi faktur penjualan laporan, PPN, dan semua rekening koran pelanggan. Sebuah buku besar yang lengkap hingga sen terakhir selama 10 tahun. Pemeriksa membandingkan catatan yang tersimpan di komputernya dengan yang kubawa. Setelah itu dia melepas kacamatanya dan menatapku. Catatan Anda sangat cocok. Sepertinya ini laporan palsu. Kami akan menutup kasus ini. Pemeriksa membubuhkan stempel dan menandatangani surat keterangan tidak ada pelanggaran, lalu menyerahkannya padaku. Aku mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas. Aku melihat jam 09.10, tepat jam buka kantor Ombudsman dan KASN. Aku berkendara ke Jakarta. Setibanya di bagian penerimaan Ombudsman dan KASN, aku mengambil formulir pengaduan dan meminta untuk bertemu dengan investigator. Setelah 10 menit, seorang investigator keluar dari kantor. Ada yang bisa kami bantu? Saya ingin melaporkan seorang pegawai Bima Santoso. Dia mengantarku masuk ke ruang konsultasi. Aku duduk dan mengeluarkan dokumen dari tasku. Bima Santoso menggunakan kenalannya untuk mengirim inspeksi palsu ke bisnis keluarga saya. Dia memberikan laporan palsu ke DJP juga, ke Dinas Kesehatan dan Pemadam Kebakaran. Semua ini dia lakukan untuk menakut-nakuti saya agar menarik gugatan yang saya ajukan terhadapnya. Aku menunjukkan surat keterangan dari DJP. DJP sudah membuktikan laporannya palsu dan keluhan itu sudah ditutup. Saya juga membawa catatan pelacakan IP yang membuktikan dialah yang mengunggah berita bohong di Facebook dari sebuah warnet. Investigator membaca setiap halaman dan mengangguk. Aku mengambil USB dari saku jaketku. Aku memperhatikannya sejenak di telapak tanganku sebelum menyerahkannya padanya. Dan ini adalah rekaman suara yang membuktikan Bima Santoso menerima suap dari kontraktor, bahkan sebelum dia diangkat. Apakah Anda ingin mendengarkannya? Mata investigator itu membesar. Dia mencolokkan USB ke komputer dan memutar file itu. Bersamaan dengan suara botol bir suara Bima menggema di seluruh ruangan. Wah, bos tidak perlu repot-repot begini. Kalau sudah duduk di jabatanmu, kamu yang urus berkas-berkas kami untuk proyek reklamasi ya. Tentu saja, bos-bos. Kalau saya sudah menjabat, akan saya urus. Investigator menghentikan rekaman dan menatapku. Wajahnya sangat serius. Dari mana rekaman ini berasal? Dari hard drive eksternal milik Bima Santoso sendiri. Hard drive aslinya juga saya simpan. Investigator itu berdiri dan masuk ke ruangan sebelah. 5 menit kemudian, dia kembali bersama 2 pejabat yang lebih tinggi. Mereka mendengarkan kembali seluruh rekaman. Kita perlu membuat berita acara pemeriksaan BAP.
Ini akan memakan waktu cukup lama. Apa tidak apa-apa bagi Anda? Tidak apa-apa. Lakukan saja semua yang diperlukan. Sampai pukul 3 sore, aku duduk untuk menyelesaikan BAPE dan menandatangani dokumen. Saat aku akan keluar, pejabat itu berkata, "Terima kasih atas informasinya. Kami akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti ini segera." Aku menunduk sebagai tanda hormat dan meninggalkan kompleks itu. Sore itu, sebuah portal berita online besar merilis berita. Dengan huruf besar, judulnya tertulis, "Pejabat baru pemerintah tertangkap menerima suap. Gunakan posisi untuk mengintimidasi bisnis istri." Meskipun Bima tidak disebut namanya dalam artikel itu, jelas disebutkan bahwa dia adalah seorang yang baru lulus ujian eksekutif dan menggunakan pengaruhnya untuk menyalahgunakan bisnis mertuanya. Kurang dari 2 jam setelah berita itu dipublikasikan, kata kunci pejabat korup menjadi tren di media sosial. Ribuan komentar membanjir. Keesokan paginya, seseorang mengirimiku pesan dari nomor tak dikenal. Selingkuhan Bima. "Ayu, aku sudah menyerahkan diri secara sukarela ke kantor investigasi. Aku sudah menceritakan semua yang Bima suruh aku lakukan. Aku juga korban di sini. Aku hanya tersenyum sinis setelah membaca pesan itu. Saat dia melihat Bima akan dipenjara, dia yang pertama mencari jalan keluar untuk kabur. Betapa tidak tahu malunya dia mengatakan dirinya juga korban." Sore itu, Ombudsman dan Bareskrim Polri melakukan operasi gabungan dan menggeledah kantor di kompleks itu. Sementara aku merapikan barang di pasar, aku menunggu notifikasi berita. Pukul 4 sore, berita terkini muncul. Bima Santoso, pejabat baru, pemerintah ditangkap atas kasus penyuapan. Dalam foto berita, Bima terlihat dibawa keluar dari kompleks, kedua lengannya dipegang oleh agen. Dia diborgol dan menunduk. Semua rekan kerjanya yang berdiri di kedua sisi lorong hanya menatapnya. Pada saat yang sama, berita itu mungkin sudah sampai ke telinga Nyonya Hartati, yang setiap hari berdiri di depan pasar membawa kartonnya. Para pedagang melihat berita itu di Facebook dan mengelilingi Nyonya Hartati. Penjual buah mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke Nyonya Hartati. "Ternyata anakmu yang kriminal penerima suap, dan kamu di sini berpura-pura jadi korban di depan kami. Pergi dari sini." Penjual lauk juga keluar memegang sapu lidi. "Kamu tahu betapa jujurnya Ayu dan keluarganya berbisnis, dan kamu setiap hari mengganggu di sini. Jangan pernah kembali lagi." Nyonya Hartati menjatuhkan kartonnya dan menutupi kepalanya dengan kedua lengan. Dia pergi sempoyongan sambil dihujani caci maki dan pengusiran oleh para pedagang di lorong pasar. Aku menyaksikannya dari dalam gudang. Setelah itu, aku naik ke kantor dan menghadap mesin faks. Salinan surat keterangan dari DJP dan berita penangkapan Bima yang sudah dicetak. Aku mengirimkan 2 halaman itu ke semua pelanggan kami, Catering Capitolio Marikina Food Services Kusi Buffet. Aku mengirimkannya ke semua 12 pelanggan yang mundur dari kami. Setelah selesai mengirim faks, aku menelepon kantor polisi. "Apakah saya bisa mengunjungi tahanan besok?" "Dia ada di sel tahanan, silakan datang besok pagi." "Saya akan datang besok." Keesokan paginya, aku duduk di ruang kunjungan kantor polisi. Bima keluar dari balik jeruji. Dia masih mengenakan kemeja yang sama saat ditangkap 2 hari lalu. Sudah kusut dan bernoda. Ada kantung mata hitam di bawah matanya, dan bibirnya pecah-pecah. Dia duduk di kursi. Pandangan kami bertemu. Tapi kali ini dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi lagi. Aku menatapnya dalam diam dari balik jeruji. Bima jabatan dan kartu identitas pemerintah yang sangat kamu inginkan itu, pada akhirnya tanganku sendiri yang merobeknya. Bibir Bima bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar. "Kamu pikir koneksi kecilmu itu adalah kekuatan yang sangat besar. Justru itu yang memborgol tanganmu sendiri." Perlahan Bima menunduk. Aku melihat bahunya bergetar. Aku berdiri. Tidak ada lagi yang perlu kukatakan. Aku membuka pintu keluar ruang kunjungan dan tidak pernah menoleh lagi. Saat kembali ke kantor di pasar, aku duduk di meja dan memeriksa faks yang masuk. Satu persatu pelanggan kami membalas. "Ayu, maaf, kami hanya terbawa gosip. Kami ingin memesan lagi darimu." "Ayu, aku sudah baca beritanya. Luar biasa perjuanganmu.
Mulai bulan ini kembalikan pesanan kami seperti dulu ya. Sambil membaca satu persatu faks, aku menumpuknya dengan rapi di atas meja. Dari 12 pelanggan 10 membalas, dan 8 diantaranya bahkan menambah pesanan lebih banyak dari sebelumnya. Aku bersandar di kursi dan menatap langit-langit. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Tenggorokanku terasa hangat tapi aku tidak menangis. 6 bulan setelah Bima dipenjara, pengadilan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara karena terbukti bersalah atas penyuapan dan penyalahgunaan wewenang, termasuk perintah pengadilan untuk mengembalikan seluruh jumlah yang diterimanya dari kontraktor sebagai denda. Dan tentu saja dia dicabut haknya untuk bekerja di posisi pemerintahan manapun seumur hidup. Jabatan yang dia perjuangkan selama 10 tahun kini menjadi sampah. Selingkuhannya juga kalah telak dalam gugatan ganti rugi yang kuajukan. Dia dihukum membayar sejumlah besar uang, tapi karena tidak punya uang untuk membayar, dia mengajukan kebangkrutan. Tidak ada gunanya dia mengkhianati Bima di kantor mereka untuk menyelamatkan dirinya, karena dia juga dipecat karena melanggar kode etik pegawai negeri sipil. Suatu hari, aku mendengar kabar, dia telah meninggalkan apartemen yang disewanya dan bersembunyi. Apartemen Nyonya Hartati di SCBD yang kubekukan telah dilelang dan disita. Hasil penjualannya digunakan untuk membayar sebagian utangnya kepada rentenir. Tetapi itu pun tidak cukup. Pesan suara terakhir yang ditinggalkan Nyonya Hartati untukku berbunyi seperti ini. Ayu ibu sekarang di sebuah kamar kecil di basement. Dindingnya menghitam karena jamur. Bagaimana ini? Ini semua salah Ibu Ayu. Setelah mendengar pesan itu, aku meletakkan ponselku. Dialah orang yang melemparkan uang ke wajahku sambil menutup hidung dan mengatakan, aku bau amis pasar hanya karena anaknya lulus. Dia pikir dia sudah menguasai dunia dan menginjak-injak 10 tahun kerja kerasku hanya demi recehan. Aku tidak menghapus pesan itu. Kubiarkan saja. Aku tidak merasakan kasihan sedikit pun. Sisa aset Bima dan Nyonya Hartati dijual oleh pengadilan. Utang mereka sebesar 1,5 miliar rupiah kembali sepenuhnya ke rekening bankku tidak kurang 1 sen pun. Pada hari aku menerima notifikasi dari bank aku mengambil buku besar 10 tahunku dari brankas kantor. Dari halaman pertama hingga terakhir perlahan aku membukanya. Penuh dengan catatan pinjaman dan jumlah yang tidak pernah kulewatkan sebulan pun. Di halaman terakhir aku menulis dengan pulpen lunas, lalu kututup brankas itu. 3 bulan juga telah berlalu sejak pengadilan mengabulkan pembatalan pernikahanku. Nama Bima Santoso telah sepenuhnya terhapus dari namaku. Lapak kami di pasar juga berubah. Ketika kebenaran tentang fitnah Bima terungkap, nama bisnis kami semakin kuat. Berita menyebar hingga ke pasar-pasar lain bahwa kami adalah bisnis yang jujur dan terhormat yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun. Pelanggan yang sempat membatalkan pesanan, bahkan melipat gandakan pesanan mereka, dan pelanggan baru justru yang pertama kali menghubungi kami. Karena pesanan yang begitu banyak, gudang lama kami tidak lagi cukup. Aku meyakinkan orang tuaku untuk mendaftarkan bisnis sebagai perseroan terbatas PTE, dan kami menyewa gudang yang lebih besar di Bekasi. Pada hari nama saya tercantum di akta pendaftaran perusahaan sebagai CEO, Bapak menatap dokumen itu di kantor. Ayu, sekarang namamu sudah tercetak di sini, hatiku tenang. Pak, jangan khawatir, biar aku yang urus. Khawatir kamu bahkan lebih baik dalam menjalankan bisnis daripada aku, kata Bapak sambil tertawa dan meletakkan kertas itu. Ibu juga mengangguk sambil tersenyum di sebelahnya. Suatu Sabtu pagi yang cerah aku berdiri di kantor CEO, di lantai 2 gudang baru kami. Dari jendela kaca besar, aku bisa melihat seluruh halaman. 3 forklift tidak henti-hentinya memindahkan palet dan banyak pekerja menurunkan kotak-kotak dari truk. 2 mobil box berpendingin besar, bersiap untuk berangkat sementara truk-truk pengiriman lain masih masuk melalui gerbang utama. Aku menyesap kopi dari cangkirku. Dari radio di sudut ruangan seorang penyiar berita mengabarkan, seorang mantan pejabat pemerintah yang dihukum karena penyuapan telah dimasukkan ke dalam program kerja bakti di penjara. Aku hanya tersenyum sinis, sebuah tawa kecil keluar dari hidungku. Aku menekan tombol daya radio untuk mematikannya. Aku meletakkan cangkir kopi di meja dan mengambil jaket yang tergantung di belakang kursi.
Aku memakainya dan menaikkan resletingnya hingga ke leher. Di dada jaketku terbordir dengan huruf besar, nama perusahaan kami, dan di bawahnya tertulis CEO Ayu Lestari. Aku membuka pintu kantor dan menuruni tangga. Saat menginjakan kaki di halaman gudang angin sejuk bulan November, menyentuh pipiku. Kudengar suara mesin truk dan forklift, suara para pekerja dan klakson kendaraan. Aku bukan lagi istri siapa-siapa, bukan lagi menantu siapa-siapa. CEO Ayu Lestari adalah namaku sekarang. Aku merapikan resleting jaketku dan berjalan menuju pusat gudang yang sibuk. Inilah akhir kisah Ayu Lestari para pendengar. Menantu yang dilempari uang 1 juta rupiah di wajahnya dan diusir tanpa membawa apa-apa, berhasil membalikan dunia mereka menggunakan sebuah buku besar yang dia catat selama 10 tahun dan dengan tangannya sendiri. Dia tidak menyewa pengacara, dia tidak dibantu oleh orang kaya manapun. Dia melakukan semua ini hanya dengan catatan yang dia simpan dengan susah payah. Sungguh wanita yang luar biasa. Para pendengar, apa momen paling menyakitkan dalam hidup kita? Yaitu ketika hal-hal yang kita berikan dengan sepenuh hati diperlakukan seperti sampah oleh orang lain. Bangun subuh mengangkat beban berat punggung nyaris patah hanya untuk memberikan segalanya kepada mereka, lalu balasannya adalah dihina karena bau amis pasar. Betapa sakitnya itu. Tapi dalam cerita ini ada satu adegan yang tidak bisa hilang dari pikiranku. Yaitu di bagian akhir ketika Ayu menaikkan resleting jaketnya dan berjalan ke tengah-tengah gudangnya sendiri, bukan sebagai istri siapa-siapa, bukan sebagai menantu, siapa-siapa melainkan sebagai Ayu Lestari yang berdiri dengan gagah berani menggunakan namanya sendiri. Mungkin inilah akhir yang paling membahagiakan dalam cerita ini. Untuk semua pendengar yang juga diam-diam berjuang di posisi masing-masing saat ini, saya mendukung Anda. Jika ada yang mendengarkan sampai akhir, silakan tinggalkan komentar sebagai dukungan dan ucapan selamat kepada pengirim cerita kita hari ini.